PK7. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah WOI hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya hanya kepada-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Mari sama-sama ibu-ibu, kita sembah Tuhan pagi ini, karena Tuhan begitu baik buat kita.
syukur bagi Kaulah Allah, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagi kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia, sebab Dia layak kami sembah. Mari terus sembah Tuhan, mari sembah Tuhan dalam roh. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik. Kami rindu Tuhan, menyembah namamu yang kudus. Kerinduan kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar,
sungguh baik Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Mari sama-sama ibu-ibu yang semangat memuji Tuhan boleh tepuk tangannya. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, amin. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Sungguh baik, amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, setia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari yang semangat memuji Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari ibu-ibu yang semangat terus menyanyi buat Tuhan kita. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Menyenangkanmu
ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Setiap ini kerinduan kami Tuhan, untuk terus menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kami rindu menyambamu, senangkanmu Tuhan. Kami rindu menyenangkanmu Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk ibu-ibu. Shalom semuanya. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Sekali lagi saya belum dengar. Apa kabar?
Luar biasa. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Perkenalkan, saya Lisa Rahadian. Dan saya Yuanita, kami akan menjadi moderator untuk Ngobrol Pintar hari ini. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita dapat mengadakan acara ngopi dengan hadirnya dua narasumber, yaitu Ibu Novita Tandri dari sisi psikologi dan Ibu Evangelis Indri Pardede dari sisi rohani. Dengan tema Besti, Jangan Baper. Sebelumnya kita akan menyapa dulu nih Ibu Indri yang lagi ada di Bali. Shalom Ibu Indri. Selamat siang Ibu Indri. Hai cantik. Halo. Hai. Ya. Selamat siang Hai, karena di Bu Bali Manis, sudah 1 jam lebih cepat dari waktu Jakarta ya Ibu ya. Ya sayang. Yes, Wow, oke. cantik-cantik semua ini. Yes. Kami walaupun pakai masker nggak kelihatan tapi dari jauh kelihatan auranya. Luar biasa. Terima kasih. Hai sayang. Terima kasih ya Bu Indri sudah dapat Thank you, join sayang. bersama dengan kami di acara ngopi hari ini. Ya. Baiklah, kita juga akan segera memanggil Ibu Novita Tandri untuk segera naik ke stage bersama-sama dengan kami. Silakan Ibu. Silakan duduk Bu. Selamat siang Ibu Novita. Selamat siang, Shalom. Shalom, Ibu. Terima kasih Shalom. sudah diundang di WOI PRJ. Yes. Saya lihat ada evangelis juga, Ibu Indri Pardede. Salam kenal Bu. Hai. I have been Kamu kenal knowing Ibu you. Novita cantik. Sama, kita kompak walaupun jauh warnanya merah ya Bu. I'm wearing orange one. Gitu. Oh, that's But I don't orange. wear- I thought red. Yes. Oke. Baik. Baiklah. Nah, ibu-ibu ternyata untuk tema yang kita angkat hari ini yaitu Besti Jangan Baper itu seru banget loh. Karena kita akan membicarakan, berbincang-bincang seputaran pertemanan dan baper. Iya. By the way, ibu-ibu di sini udah tahu belum nih arti dari besti dan baper? Mungkin ada yang sebagian udah tahu dan mungkin ada juga yang belum tahu. Besti itu adalah artinya Bu, panggilan kita kepada seorang sahabat. Dan baper artinya bawa perasaan. Jadi kalau baper itu kata lainnya kesel, gampang Yes, ngambek gitu benar. ya sis ya. Betul. Wah hati-hati loh kalau orang yang baperan nanti lama-lama bisa paper, Apaan lagi tuh paper? panas perasaan. Aduh, Ya. banyak banget ya istilahnya ya. Banyak perasaan. Ya, karena istilah-istilah besti, baper ya atau paper bahkan ada mager ya. Itu adalah istilah-istilah kekinian yang digunakan oleh generasi muda atau zaman now. Nah, kita sebagai yang lebih senior perlu tahu juga tuh istilah-istilah seperti itu ya supaya nggak kudet gitu. Apalagi tuh kudet. Kurang update, Cin. Oh, ya, oke. ya. Oke, baiklah. Luar biasa. Nah, for your information, kita sudah tahu juga di sini ada Ibu Indri Pardede, di mana beliau sudah tidak asing lagi ya, Bu Indri untuk memberikan sharing firman di tempat ini. Dan di depan kami ini ada Ibu Novita Tandri, seorang psikolog ya Bu ya. Baik, betul. Oke. Saya dengan psikolog keluarga, anak dan remaja. Fokusnya sebenarnya anak, remaja, keluarga. Tapi hari ini kita bicaranya baper ya. Baper. Jangan ngomongin tentang Ferdi Sambo ya. Atau Putri Sambo ya. Nggak Kalau boleh ya, ngomongin nggak Ferdi boleh. Sambo boleh setelah di luar ini Bu. Itu Baik. menarik juga soalnya. Karena saya psikolognya Ibu Putri Sambo. Jadi Oh, hari I ini kita nggak see. ngomongin itu ya. Boleh dipanggil Oke. lagi nanti nih kira-kira nih ya. Baik, terima kasih. Jadi tadi Ibu sudah memperkenalkan diri atau boleh kami sedikit Ibu perkenalkan diri lagi? Baik, saya Novita Tandri, psikolog keluarga, anak dan remaja. Mungkin kalau ibu-ibu yang super keren hari ini biasanya ngelihat saya lebih kepada sebagai narsum kali ya. Atau mungkin anak-anaknya pernah ada yang sekolah mungkin di tempat saya dulu, Tumble Tots, kalau pernah dengar nama itu. Dan sekarang saya lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini. Terus istri dari satu orang suami, satu ya tentunya dong ya. Dan 2 orang anak dan 1 orang cucu. Jadi saya sudah punya 1 orang cucu usianya 1,5 tahun. Namanya Tobias Miles Wong. Jadi
selalu bangga. Ini kalau ibu-ibu saya yakin kalau yang sudah jadi coapho atau akong gitu ya, bangga banget kalau kita bisa punya cucu ya. Dan ini satu kebanggaan luar biasa bahwa ternyata ini jadi biar motivasi buat ibu-ibu nanti mempersiapkan diri menjadi oma atau popo atau ama gitu ya, atau emak gitu. Bahwa ternyata benar-benar punya cucu itu satu anugerah luar biasa yang punya perbedaan, keunikan pada saat kita punya anak gitu, cucu. Nanti kita ngomongin temanya cucu ya, dan jadi mertua yang baik. Ternyata oma cantik di depan saya ini ya. Oke, by the way kita punya informasi juga. Ternyata teman-teman di sini Bu, setelah kita angkat untuk tema Besti Jangan Baper, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan datang sampai dengan kurang lebih 50 pertanyaan ya sis ya. Bener Iya. banget. Wow. Ada mirip-mirip juga, iya. Tapi ibu-ibu jangan khawatir nih, karena para panitia sudah melakukan seleksi sehingga menjadi beberapa pertanyaan aja. Kira-kira semuanya sama ya. Ya mirip-mirip. Nah, kami juga memberi kesempatan kepada jemaat yang hadir di sini yang kemarin itu mungkin belum sempat melontarkan pertanyaan. Boleh bertanya, baik itu boleh ditujukan baik kepada Ibu Indri maupun ke Bu Novita melalui chat di nomor WA yang nanti mungkin akan ini dia. Ya, nomor WA ada di depan layar Anda. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ditujukan kepada Ibu Novita ataupun kepada Ibu Indri, kami persilahkan ya. Dan ada hadiah menarik juga nih ibu-ibu. Buat pertanyaan yang paling menarik dari WOI PRJ. Dan juga ada hadiah nih buat kul yang kemarin memberikan pertanyaan. Dan yang paling banyak memberikan pertanyaan. Kira-kira kul mana nih? Kul mana nih sis kira-kira? Itu rahasia, nanti aja. Oke, baiklah kita akan segera mulai ngobrol pintarnya ya Bu. Sebelum kita mulai aku belum kenal nama nih, mohon maaf. Dengan sis yang pink yang cantik sama yang biru. Tadi perkenalkan saya Lisa Rahadian Ibu. Oke, Ibu Lisa. Saya Nita. Ibu Nita. Lisa. Lisa, Nita, Vita, Vita. Indri. Ya. Oke Bu, kita mulai aja ya Bu ngobrol pintarnya. Dengan pertanyaan pertama nih buat Ibu Novita. Bu, bagaimana definisi baper kalau dari sisi psikologi? Silakan Bu. Baik, baper, bawa perasaan ya. Ini istilah kalau dalam ruang konseling saya, ini yang mendominasi sih. Apalagi khususnya di masa pandemi. Dan baper itu bukan gangguan kesehatan mental. Oke, baper itu kalau dalam istilah psikologi namanya highly sensitive person. Jadi it's not a crime. So HSP, kalau saya singkat dengan highly sensitive person, is not a crime. Artinya is okay to be baper. Jadi tidak ada gangguan kesehatan mental dari APA, American Psychological Association, ataupun di DSM ke-5 yang kita pegang sebagai seorang psikolog maupun psikiater, bahwa HSP itu oke-oke saja. Kenapa bisa terjadi HSP ini? Lalu kita sebut sebagai baper. Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang saya sudah dapatkan, sudah saya print out, sudah saya baca sejak beberapa hari yang lalu. Kenapa terjadi? Ada faktor yang disebut dengan genetik atau memang diturunkan secara DNA. Jadi keturunan katanya. Jadi ada orang memang dilahirkan dengan highly sensitive person. Lalu ditambah dengan epigenetik. Jadi artinya lingkungan yang membentuk dia waktu kecil juga mendukung. Bukan ibunya juga HSP, ibunya juga baperan. Segala sesuatu itu sensitif. Tapi tidak ada yang salah. Orang yang sensitif justru punya banyak hal-hal yang positif. Bahwa ternyata menjadi orang yang punya sensitivitas yang tinggi biasanya justru menjadi ibu-ibu yang teliti loh. Ibu-ibu yang bisa mengatur jadwal keseharian anak-anak, kehidupan kita dengan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Bahwa ternyata HSP itu bisa punya empati yang tinggi buat orang lain. Jadi kita bisa merasakan dengan 5 panca indera kita. Kalau kita tahu di situ ada visual, ada auditori, ada sensitivitas dengan kulit,
atau diperasa, kita jadi bisa melihat dan memahami. Dan biasanya orang yang HSP ini menjadi tempat curahan hati. Karena empatinya lebih tinggi. So saya mulai dengan di sana, di dalam istilah psikologi, it's okay when you are baper. Nothing wrong with it. Tinggal nanti ada rambu-rambunya. You don't overdoing it gitu. Jadi dalam arti jangan sampai mengganggu keseharian pada saat kita berteman, persahabatan dalam kita melayani di dalam gereja, jangan sampai terganggu. Ya terganggu bukan hanya diri sendiri, tapi juga mengganggu akhirnya persahabatan dan pertemanan. Mungkin itu kali memulai ya. Ibu Indri berkenan, aku duluan jadinya. Terima kasih. Keren sayang. Luar biasa. Aku juga jadi belajar. Oke, thank you. Keren. Oh gitu, jadi baper itu masih oke tuh, sis. Mungkin kita lihat dari sisi firman Tuhannya gimana ya. Sekarang pertanyaan berikutnya untuk Ibu Indri. Oke, cantik. Bagaimana baper itu dari sisi firman Tuhan? Nah, apakah baper itu termaksud dosa nggak tuh Bu? Nah, kadang-kadang kan kita juga tanpa sengaja tuh kita suka baperin orang. Nah, itu juga apakah dosa? Silakan Bu Indri. Oke, wow. Ini langsung belum apa-apa masuk ke dosa ya. Keren banget. Waktu saya dapat pertanyaan ini juga saya bilang, wah ini keren banget. Oke, talk about dosa, about sin ya. Sebenarnya kalau dosa itu apa sih? Kan seperti itu ya sayangku ya. Nah jadi kalau saya menurut pandangan Ibu Indri, segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan tapi enggak kita lakukan, itu berarti masuk kategori dosa. Atau yang Tuhan ingin kita lakukan tapi enggak kita lakukan, itu juga kategori bukan seperti maunya Tuhan ya. Nah masalahnya sekarang bagaimana dengan baper? Apakah dengan oversensitive itu dosa atau tidak? Nah kalau saya selalu tadi kalau Ibu Vita itu based on psychology, saya based on yang saya dapat dari kebenaran nih. Lebih Bu Indri ada baca kisahnya dalam Matius itu tentang seorang manusia. Waktu itu mereka naik kapal dan waktu mereka melihat Yesus naik jalan di atas air. Nah itu Petrus berkata, aku mau dong ke sana Tuhan. Dia bilang begini, oke, come to me. Hanya aja, very simple ya. Firman Tuhan itu simple, nggak susah. Hanya kadang-kadang kita yang suka perbuas atau permasalahkan. Nah, tapi dikatakan ada ayat yang luar biasa. Dikatakan begini, waktu Petrus merasakan, ya dirasakan. Nah, ini bicara tentang feeling, betul? Nah, waktu dia merasa, dikatakan waktu Petrus dikatakan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, jadi Ibu Indri dapat begini, segala sesuatu yang berlebihan ya. Nah, kalau seperti tadi kata Ibu Vita bahwa perasaan itu is okay ya, sensitif is okay. Tapi kalau udah kebanyakan atau kelebihan, nah di sana problemnya datang. Seperti Petrus, dikatakan dia mulai merasakan, dia mulai oversensitif ya. Wah ini gue bisa tenggelam nih, bisa mati nih. Akhirnya betul-betul terjadi. Nah jadi kalau buat saya, apakah itu dosa atau tidak? Bukan masalah dosa atau tidaknya, dampaknya yang merugikan kita. Kalau sensitif kelebihan, ini bukan hanya tenggelam di air, tapi kita bisa merasa nggak happy, kita mulai merasa galau, kita mulai merasa nggak nyaman, kita mulai merasa terusik. Nah itu akibat-akibat daripada kalau kita sampai mempertahankan hidup dalam oversensitif. Jadi bukan masalah dosa atau tidak dosanya, tapi saya sangat percaya segala sesuatu yang membuat kita tidak happy, yang membuat kita jadi tidak ada sukacita, tidak ada damai, tidak ada kelegaan, tidak ada damai sejahtera, yang pasti itu bukan daripada Tuhan datangnya. Nah, jadi kalau sampai kita mengalami seperti itu, seperti mau tenggelam, seperti takut, seperti worry, seperti parno, itu bukan produk surga. Itu aja kalau dari saya. Oke, terima kasih Bu Indri. Baiklah, jadi memang ternyata tidak apa-apa ya bapernya. Nah, pertanyaan berikutnya juga kami mau pertunjukan kepada Ibu Indri, Bu ya. Nah, pada dasarnya itu kan kalau cewek itu makhluk yang suka memakai perasaan daripada logika. Ya kan, apa-apa dibawa perasaan. Kalau cowok mungkin lebih banyak pakai logika. Nah, bagaimana Bu kiat-kiatnya kita sebagai orang beriman menghadapinya supaya kita tidak terjadi baper tersebut? Karena pada prakteknya itu kayaknya lebih susah deh Bu daripada teori. Ya. Nah, bagus banget pertanyaannya sayang. Wanita lebih banyak pakai feeling, ya
pakai logik ya, itu memang betul. Nah, saya sendiri juga seperti itu gitu loh ya. Nah, sebelum saya dalam Tuhannya semakin dekat, itu banyak banget gunakan perasaan. Nah, ini simpel aja nih, bocoran dikit nih. Kebetulan suamiku lagi ada agak di luar, jadi mudah-mudahan nggak dengar gitu ya. Saya dulu itu sangat baperan Ibu Vita. Why? Karena aku sangat jealous, sangat cemburu dengan suamiku gitu. Jadi setiap suamiku itu ngomong sama perempuan cantik yang muda, aku udah seperti itu ya. Nah karena apa? Karena aku merasa pasti nanti dia suka, pasti dia naksir. Nah akhirnya rugi sendiri seperti itu ya. Nah makanya kalau kita masih mau mempertahankan lebih banyak perasaan ya, sebenarnya logika itu juga bukan terlalu bagus banget kalau terlalu over logika ya, logik ya. Jadi kalau saya pedomannya daripada kita terlalu baperan, terlalu perasaannya luar biasa, terlalu logikanya terlalu kenceng, mendingan kita lebih banyak kuat di imannya, seperti itu. Karena kalau kita terlalu logik, dulu saya juga orangnya logiknya luar biasa. Karena apa? Background saya sekolah dari keuangan, jadi semua hitung-hitungan semuanya, semua dihitung-hitung nih, seperti ini nih pakai apa nih? Saya pakai kalkulator nih ya. Nah ini seperti ini nih. Waktu kita lebih banyak pakai kalkulator, iya sayang akhirnya kita jadi nggak happy hidup ini. Kita hitung-hitungan. Nanti kalau gue udah tua, nanti bagaimana kalau suami gue seperti ini. Nanti kalau misalnya gue nggak bisa bayar utang, nanti bagaimana. Semuanya pakai logik. Nah akhirnya problem. Nah satu lagi selalu pakai perasaan. Nah. Baiklah. Apakah kita masih nyambung dengan? Oke, Ika masih bersambung. Sorry cantik ya. Ya. Nah. Jadi yang pertama tadi pakai logik, itu selalu banyak pakai ini cantik. Nah selama saya masih pakai ini, hidup kita nggak akan bisa happy ya. Terlalu banyak pakai hitung-hitungan logik ya. Nah makanya ibu-ibu yang pakai logik tuh kelihatan ya. Bangun pagi juga kalkulator di samping dia seperti itu. Nah satu lagi terlalu pakai perasaan. Nah akibatnya jadinya stres sendiri. Nah dulu saya stres, suami saya berangkat kecepatan. Saya pikir ini kenapa tumben cepat. Kenapa maksudnya apa? Pulang kelamaan, pasti ketemu dengan orang lain. Jadi kan capek seperti hidupnya. Tapi coba kalau pakai iman, tidur enak, makan enak, tambah seger seperti itu. Oke, jadi kuncinya kita harus punya pakai iman, jangan pakai kalkulator. Yes. Gitu ya Bu ya? Yes. Karena kalau hitung-hitungan akhirannya jadi stres, bete-bete gitu ya Bu? Yes. Yes. Oke. Satu lagi Liz, satu lagi sayang, jangan pakai ini. Ini apa? Oh, kaca pembesar. Atau pakai kaca membesar. Masalah dibesar-besarkan ya. Padahal harusnya pakai kaca membesar itu kekuatan dari Tuhan, kasih Tuhan, ya kebaikan Tuhan. Nah, seringkali kita salah fokus. Kaca pembesar tentang aduh kenapa ya keriput gua, aduh kenapa gua udah makin tua, aduh kenapa utang gua banyak, aduh kenapa suami gua nggak perhatian. Nah, itu problemnya makanya. Jadi makanya wanita nggak bisa move on seperti itu. Nggak bisa move on ya. Kalau gitu kaca pembesar hanya untuk bisa buat baca Alkitab aja ya Bu ya. Kalau tulisannya kecil. Ya, correct. Ya, setuju. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan betul. ya. Baiklah. Nah, pertanyaan berikutnya ini kita mau tujukan kepada kedua-duanya, baik pun Ibu Indri maupun Kalau Ibu mungkin Novita. sebelum dilanjutkan pertanyaan berikutnya, kalau boleh aku tambahkan sedikit. Ya, boleh, Bu. Ini kan sekarang dikatakan bahwa perempuan lebih baperan dibandingkan dengan laki-laki. Lalu perempuan menggunakan emosi lebih banyak daripada logika. Sebenarnya that's not true though. Kalau dalam ilmu psikologi ya. Kenapa? Karena kita datang dari budaya patrilineal, patriarki. Jadi laki-laki dari kecil ingat gak sih kalau kita gedein anak laki-laki sama perempuan tuh beda. Gak boleh nangis lo, anak cowok nangis. Ya kan cengeng. Mana anak cowok gak boleh nangis. Padahal mereka laki-laki dan perempuan sama, terdiri dari hati, terdiri dari emosi, terdiri dari berbagai macam hal yang sebenarnya mirip. Tapi karena kita budayanya patriarki, anak laki-laki jadi cenderung akan kelihatan punya tantrums yang berlebih juga dibandingkan dengan anak perempuan. Kenapa? Karena kita perempuan boleh cengeng. Karena kita boleh nangis. Kita boleh mengungkapkan perasaan. It's okay karena kita lebih lemah. Itu kan? That's how you brought up. Jadi bagaimana anak laki-laki harus menekan perasaannya, padahal dalam ruang konseling, laki-laki yang nangis, bapak-bapak, akong-akong, banyak banget. Wow. Karena boleh nangis di depan saya. Anak remaja ini boleh nangis di depan saya. Anak laki-laki SD, TK, SMP, SMA, kuliah, bahkan sudah punya anak dan jadi akong, boleh nangis. It's okay not to be okay. Itu kan drakor ya. Enggak apa-apa loh menunjukkan emosimu, menunjukkan bahwa kamu bukan artificial intelligence. Bahwa kamu bukan robot.
You have feelings. Makanya sekarang kenapa di epigenetik menjadi satu tema yang begitu besarnya, karena anak saya sendiri juga psikolog, yang kedua, dan dia psikolog anak berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana melihat bahwa dulu kalau kita bicara tantrums itu terjadi 2-4 tahun. Dominan katanya anak laki-laki, biasalah anak cowok nakal. Anak perempuan tuh lebih kita kalau di budaya kita lebih dijaga. Apalagi kalau yang generasi kita ya, yang lahirnya tahun 70-an, itu generasi di mana ada jam malam. Perempuan gak boleh terlalu sering keluar, gak boleh pacaran, iya kan? Gak boleh pesta sampai malam. Pokoknya perempuan tuh lebih dijaga, laki-laki dilepas. Anak laki-laki ini gak apa-apa, boleh pacaran, bahkan kalau pacarnya banyak bagus. Jadi budaya akhirnya membentuk kita boleh memakai emosional, tidak dengan logika, tapi laki-laki pakai logika lebih banyak karena emosionalnya itu diredam. Jadi budaya mempengaruhi bagaimana kita memakai kecerdasan emosi dan kecerdasan logika atau kognitif. Mungkin itu dari sisi psikologi mungkin berbeda ya dengan perspektif yang saya suka sekali hari ini karena perspektifnya berbeda. Perspektif bagaimana secara teologis dari Ibu Indri dan perspektif dari psikologi. Nah, sepertinya Bagus Ibu Novita seperti udah menjelaskan pertanyaan saya yang tadi berikutnya karena karena pertanyaan kami memang ditujukan kepada Ibu Indri maupun Ibu Novita adalah faktor-faktor apa aja yang bisa memberikan jadi seorang tuh pribadi yang baperan, Bu. Apakah misalnya ada latar belakang keluarga kah, ada luka batin, kepahitan atau mungkin siklus hormonal. Nah, itu tadi yang saya mau pertanyakan gitu. Ya, mungkin ke Ibu Indri, faktor-faktor apa yang bisa dijadikan Ya, nah ini bagus banget pertanyaannya. Jadi ini keren ya. Kalau saya bilang ini dia punya talk show-nya keren, ngopi-ngopi cantiknya keren banget. Karena dari segi sekuler dan dari segi rohani ya. Jadi kalau memang ini kita bisa blend ya, itu bagus banget. Jadi kita nggak hanya cuma lihat dari satu pandang, tapi dari pandangan yang berbeda. Selama itu memang selaras ya. Nah jadi kalau saya karena pernah mantan baper, jadi aku rasa aku bisa agak menjelaskannya based on my experience ya. Nah aku dapat itu 3 ya. Kalau dari saya pribadi saya dapat 3. Nah kenapa makanya orang bisa sensitif, oversensitif? Salah satu adalah karena kita memang punya identitas yang salah ya. Kita merasa kita seperti korban gitu loh. Nah biasanya orang kalau sudah merasa dirinya korban itu akan lebih sensi. Itu yang aku alami ya. Nah waktu saya pernah merasa korban karena seperti mengalami ketidakadilan dalam keluarga besar saya, di sanalah saya mulai oversensitif ya. Dikit-dikit merasa kenapa ya kok tega ya, seperti itu loh. Nah kalau di Alkitab kan ada cerita tentang Hana ya. Hana sama Penina karena dia mandul, suami nggak sayang lagi. Yang biasanya kalau kasih makan tuh biasanya cuma berdua, sekarang bagi 8 gitu ya. Nah jadi intinya waktu kita mulai merasa saya itu nggak berharga, saya itu seperti diperlakukan tidak adil, di sana itu akan membangun makin bapernya kenceng. Itu aku ya, waktu itu aku pernah alamin. Nah terus yang kedua juga apa, trauma masa lalu ya, seperti istri Lot ya, karena suka melihat ke belakang. Nah makanya ibu-ibu ya, ini nih aku bawa apa nih, mainan anak saya nih, mainan cucu saya, ini apa nih? Teropong. Ya, kita kan suka teropong ya, selalu ingat tentang yang dulu-dulu gitu, yang sejuta tahun yang lalu yang terjadi. Nah, jadi kita seringkali karena trauma takut itu terjadi lagi, makanya lebih sensi gitu loh. Ya biasanya mungkin kita pernah dikhianatin oleh pasangan kita, ya atau mungkin kita pernah ditipu oleh orang. Jadi kalau ngeliat orang, ini kayaknya mau nipu gua lagi nih. Nah seperti itu. Jadi memang kalau kita suka look back, makanya saya sering bilang tuh, ibu-ibu ya siapapun tolong jangan pakai kaca spion ya, karena kalau pakai kaca spion ya pasti nabrak betul. Biasanya kan kaca spion untuk mundur ya, atau untuk kita mau ngelihat misalnya kanan kiri oke enggak. Tapi seringkali kadang-kadang kita bawa mobil lihat kaca spion, harusnya kan kaca depan dong, kan seperti itu ya. Nah makanya kenapa kaca spion kecil, karena bukan untuk dilihat sering-sering gitu loh, tapi kita seringkali lihat ke belakang. Nah ini bocoran dikit. Kebetulan suamiku udah di sini, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dia it's okay ya, it's okay. Jadi aku dulu ya suka lihat kaca spion, karena dulu suami saya itu agak antik gitu ya, agak nakal, ceweknya banyak gitu loh sayangku. Nah
Jadi ya seringkali kadang-kadang aku hanya gara-gara lihat billboard gitu ya. Lihat billboard ada perempuan muda cantik gitu ya. Nah terus saya bilang kayak gitu ya pacar kamu dulu. Kan capek ya hidupnya seperti itu ya. Nah akhirnya jadi bukan oversensitif, akhirnya jadi problem, jadi konflik, jadi ribut. Jadi sebenarnya yang bikin hidup kita nggak happy bukan orang lain loh. Kita sendiri karena tidak bisa mengkontrol, kita punya emosi dan kita punya perasaan. Nah satu lagi penyebab kenapa makanya kita baper. Ini saya juga, ini pengalaman pribadi. Karena kita punya pergaulannya yang nggak baik. Pergaulan yang nggak baik bagaimana? Kalau di Mazmur dikatakan adalah apa? Ya yang kesukaannya adalah apa? Merenungkan firman Tuhan. Kalau kita banyak ketemu dengan orang baper, orang parno, orang yang sensi, orang yang selalu curiga, pasti automatically itu akan bisa transfer sama kita. Tapi kalau kita suka merenungkan firman, di sana kita akan beda loh. Karena kita ada hope, ada pengharapan, ada percaya diri, ada merasa yakin, ada masa depan. Jadi kembali lagi, pergaulan yang buruk bisa berusak kebiasaan baik, bukan berarti bergaul sama orang-orang di luar di sana yang mungkin melakukan kejahatan, no. Tapi waktu kita lebih banyak merenungkan masalah kita, merenungkan masa lalu kita, itu pergaulan yang buruk menurut saya. Jadi kalau kita mau untuk kita bisa punya karakter yang bagus, kita bisa kontrol emosi, salah satu di antaranya adalah apa? Banyak bergaul dengan dia, seperti itu, dengan firman. Gitu. Kalau ini dari pandangan, dari pengalaman saya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Indri untuk penjelasannya. Jadi kita juga tadi menarik kesimpulan ya teman-teman ibu-ibu cantik di sini. Ternyata kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang seiman. Dan baik juga kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu juga kita mau himbau di sini nih, ibu-ibu yang belum bergabung dengan rajin baca Alkitab ya. Pastinya sudah ada juga di wadah WOI melalui kul-kul yang ada. Ya pasti kita juga boleh bergabung ke situ. Tiap hari kita boleh membaca firman dan merenungkannya. Benar ya Bu Indri ya? Yes. Yes, oke. Yes. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Sis Nita ya. Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Ibu Indri. Bu, seringkali kan kalau dalam pertemanan itu kita kan sudah dekat ya, atau udah jadi bestie lah istilahnya. Nah itu seringkali tuh timbul tuh menjadi posesif, mudah tersinggung, cepat marah. Nah gimana Bu caranya membangun pertemanan yang sehat dan gimana jalan keluarnya menurut firman Tuhan? Silakan Bu. Oke. Sebenarnya ini pasti Ibu Novita ini lebih jagoannya di sini. Tapi it's okay, ini pengalaman saya juga. Ya, kita harus bisa menempatkan bahwa not everybody is a nice person, ya. Kita nggak bisa berharap semua orang yang kita baik harus baik sama kita, ya. Karena waktu kita berpikir seperti itu, kita bisa jadi kecewa, kita bisa jadi kenapa ya kok gitu ya, gue kurang baik apa sama dia. Nah, jadi harusnya termasuk dalam SOP kita bahwa nggak semua orang bisa buat kita happy gitu loh. Nah, jadi kalau kita sudah sadar bahwa nggak semua orang bisa bikin kita happy, walaupun kita berusaha untuk baik, kita akan lebih nikmat hidup ini. Tapi kalau kita merasa gue kurang apa, gue perhatiin, gue urusin, gue ini, akhirnya kita lebih banyak menuntut. Nah salah satu nih dalam rumah tangga juga nih ya, dalam rumah tangga. Nah kalau menurut kita itu kan ada cerita tentang perkawinan di Kana ya. Nah coba kalau menurut saya, menurut ibu-ibu di sini yang cantik-cantik luar biasa, menurut kita kisah ini bukan kisah biasa-biasa loh, ini kisah yang fakta dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan di Kana itu dikatakan pastilah seorang menikah. Kebetulan anak saya baru menikah kemarin 3 hari yang lalu, bilang dong congratulations sama aku. Selamat gitu ya, loh. Congratulations. Ya, kan pastilah ya kan Vita ya, pasti kan kita kan udah prepare semuanya, semua makanan, semua segala macam, betul. Dalam kehidupan juga gitu ya, kita udah pikir kita dengan berbuat baik, orang berbuat baik pada kita, dengan suami kita, dengan kita berbuat baik, pasti suami makin sayang sama kita, makin sering bawa kita jalan-jalan ke Eropa misalnya gitu ya. Tapi sometimes nggak seperti itu. Nah seperti tadi pernikahan di Kana, bisa anggur habis, logikanya kan mereka sudah well prepared, semua sudah prepared, misalnya undang 300, bisa bikin mungkin 400 atau 500 kayak anak saya kemarin. Tapi faktanya anggurnya bisa habis. Nah artinya apa? Nggak selalu dalam hidup ini seperti yang kita harapkan. Kita punya teman bisa aja yang mungkin nusuk dari belakang. Bisa teman mungkin yang terlalu banyak membuat kita nggak nyaman. Itu bisa happen dalam rumah tangga pun seperti itu. Dengan anak-anak pun seperti itu. Nah pertanyaan, kenapa bisa anggur kadang-kadang bisa habis dalam pertemanan kita, dalam keluarga kita ya. Jadi artinya mulai tawar. Tahu nggak kenapa saya dapat seperti ini? Karena kita terlalu banyak menuntut ya. Kita banyak menuntut, makanya anggurnya bisa habis. Kita tuntut teman mesti baik seperti ini, suami kita mesti seperti ini, anak kita seperti ini. Kita punya teman-teman pelayanan harusnya kan mesti lebih rohani. Nah akhirnya membuat kita nggak lagi nyaman. Nah makanya itu yang sering kali membuat, makanya kenapa kita rasanya sepertinya gimana nih cara menghandle orang-orang seperti ini.
terima mereka apa adanya. Karena kita nggak bisa merubah mereka. Yang kita bisa rubah adalah hati dan pikiran kita, supaya kita nggak terusik dengan apapun yang kita hadapin. Seperti itu sayangku. Oke, berarti nobody perfect sis. Nobody perfect. Jadi terima mereka apa adanya. Mereka bisa terima kita apa adanya nggak? Nah. Itu dia. bukan kita punya, bukan out of our control. Karena kita nggak bisa paksa untuk orang bisa nerima kita apa adanya. Tapi at least bagian kita sayang, supaya kita nggak terusik ya. Karena kalau kita misalnya sekarang berharap SOP kita ketemu orang baik semuanya, kita pasti akan tidak happy. Tapi kita mesti masukkan termasuk ada di sana orang yang antik, orang yang cerewet, orang yang jutek, orang yang semua. Jadi kita lihat ini kayak baju kita sekarang nih ya, Nita, apa Lisa bajunya pink ya. Itu sekarang siapa tadi? Nita bajunya biru, Vita bajunya merah, aku bajunya orange ya. Jadi paling nggak memang warna-warni, itulah kehidupan yang sebenarnya. Ngebayang nggak kalau hari ini kita semua pakai baju warnanya semua warnanya hitam semuanya, kan kayak ada kematian kan. Tapi coba lihat nih, celana putih, bajunya pink, bajunya merah, kayak aku nih celananya bunga-bunga, seru ya. Nah jadi hidup ini kalau ada bunga-bunganya lebih keren gitu, tapi kalau terlalu datar kayaknya nggak keren gitu loh. Jadi harusnya kita happy dengan adanya bunga-bunga teman kita macam-macam. Ada yang pakai duri kadang-kadang gitu, ada yang pakai tanduk ya, kadang-kadang ada yang pakai cula, ada jadi vampire gitu. Jadi semuanya fine-fine aja gitu. Oke. Jadi persahabatan itu istilahnya seperti pensil berwarna ya, banyak warna di sana sini. Jadi kita boleh harus menerima apa adanya teman kita ya Bu ya. Baiklah, terima kasih Bu Indri. Nah, ada satu kasus mungkin saya pertanyakannya kepada Ibu Vita ya. Ada dalam satu kelompok nih Bu ya. Nah, lagi cerita-cerita lah biasanya lagi berbahas misalnya topik tertentu. Tiba-tiba ada satu orang yang ngerasa tersinggung atau baper. Padahal sebenarnya kita tidak menunjukkan kepada yang bersangkutan gitu kan. Ini cuma candaan saja. Dan kita juga udah bilang teman-teman yang lain, enggak kok ini cuma bercanda. Tapi dia tetap baperan gitu kan. Kayaknya merasa, itu ditujukan ke gue gitu. Nah gimana tuh Bu kiat-kiatnya kita bisa memberikan penjelasan kepada yang merasa baper ini. Karena dia tidak pernah bisa ngerasa bahwa ini bukan buat lu. Tapi dia bilang, enggak ini pasti buat gua nih gitu. Gimana tuh Bu Novita? Baik, ini bicara baper. Aku tadi mendengar dari Ibu Indri kayaknya udah mencakup semuanya itu tadi ya. Bicara, you can't please everyone. Jadi kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kecuali menyenangkan hati Tuhan tadi ya kita nyanyi. Jadi kalau buat saya melihat kalau bicara tentang highly sensitive person, yang tadi bahwa bukan gangguan kesehatan mental, tapi lebih kepada kecerdasan atau keterampilan, is a skill sebenarnya. Jadi saya akan ambil dalam dua angle sih, angle dalam arti si korban yang dianggap dibully dengan candaan yang sebenarnya tidak ditujukan kepada dia, atau perspektif di mana yang memberikan candaan itu. Saya mau masuk dulu dari perspektif yang dicandain. Kalau yang dicandakan, mungkin kita mengalami kan banyak hal, masalah di dalam hidup. Terkadang menjadi tidak sensitif itu juga bisa terjadi. Tidak tahu pergumulannya, apa yang dialami. Bahwa setiap orang punya pergumulan masing-masing yang tidak bisa dilihat dari kacamata luar. Kalau lihat di sini semuanya baik-baik saja gitu ya. Sehat secara fisik. Tapi benarkah mereka sehat secara mental? Benarkah mereka sehat secara spiritual? Bagaimana hubungan mereka dengan suami, dengan anak-anak, dengan pertemanan, dengan orang tua, dengan saudara, komunitas di dalam gereja, semuanya punya pergumulan masing-masing. So, kalau buat saya melihat bahwa being wise, menjadi bijaksana gitu loh, bahwa candaan yang keluar pun mesti hati-hati. Karena kalimat literasi narasi yang keluar dari mulut kita, termasuk pada saat posting, tertulis ya di sosial media, dan pada saat kita ungkapkan lewat kata-kata mungkin perlu dikelola, perlu diperbaiki gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa bilang, karena manusia itu makhluk sosial. Kita punya yang disebut dengan intra dan interpersonal relationship. Diri dengan diri, diri di luar diri melihat diri ke dalam, panjang nanti urusannya ya, sama hubungan antara manusia dengan manusia. Makanya ada yang disebut dengan psikososial. Nah ini relasi antara, kalau dia sudah beres, ini bagusnya kalau kita bicara di dalam gereja, beres dengan diri berarti hubungan dia dengan Tuhan itu baik.
hubungan vertikalnya baik. Lalu ada hubungan horizontalnya, berarti manusia dengan manusia juga baik. Nah, hubungan intrapersonal tidak akan bisa baik, tidak bisa baik kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu akan berdampak kepada hubungan sosial dia dengan manusia yang lain. Ini mohon maaf bahasanya agak berat sedikit karena bicara tentang psikologi. Tapi buat saya begini, memilah dan memilih kata, literasi, kata kita, narasi kita memang juga butuh satu bijaksana yang luar biasa. Kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa gua kan bukan tujuin ke lu aja yang baperan. No, it's not. Being wise. Survival of the wisest. Kalau kita dulu tahu bahwa ada yang disebut dengan survival of the fittest di awal-awal pandemi. Bahwa siapa yang fit, siapa yang bugar, siapa yang sehat secara fisik, dia yang bisa melewati masa pandemi. Tapi ternyata begitu pandemi berjalan setengah tahun, nggak seperti itu. Bahwa yang survive justru yang the wisest, yang bijak, yang bisa mengelola spiritual dia, hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan manusia, dan masuk pasti termasuk kesehatan mental dia. Nah, ini yang buat saya untuk menjawab pertanyaan ini, kedua belah pihak harus wise gitu. Harus membangun relasi bahwa I'm here, saya di sini adalah untuk membangun hubungan interpersonal yang baik dengan dirimu, bicara hati ke hati, one on one untuk bisa mengorek dia. Makanya memang penting sekali kesehatan mental di masa pandemi ini kan kita bisa lihat ya, tiba-tiba terus kayak mencuat luar biasa pentingnya karena memang kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ada kita sebut satu istilah ya Ibu Indri, psikosomatik. Bahwa apa yang kita pikirkan ternyata berkaitan erat dengan soma, dengan tubuh kita, dengan raga kita. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang ternyata bisa bikin badan kita sakit. Salah satunya tahu nggak apa? Kanker. Kanker itu jurnal terakhir, riset terakhir datang dari what you think. Ya, dan kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, kita bisa bersandar, kita bisa datang kepada Dia untuk mengadu. Tapi jangan lupa kita juga manusia yang butuh orang lain untuk bisa hidup. Jadi mungkin untuk menjawab sedikit pertanyaan. Jadi kita juga harus ada one on one. Jadi tidak bisa langsung dilontarkan di tempat kelompok tersebut ya Bu. Jadi kita mendekati secara pribadi. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Vita. Oke, mungkin Sis Nita ada pertanyaan lagi kita. Ini pertanyaan juga untuk Ibu Novita ya Bu. Apakah orang baper itu hanya ada konotasi negatifnya atau ada sisi positifnya juga? Silakan Bu. Baik Bu Nita, sisi positifnya sih sebenarnya banyak ya. Kalau dia bisa dikelola dengan baik, justru kalau menurut aku orang yang baperan itu bisa memahami suami, orang yang baperan itu bisa memahami anak-anaknya, bisa menjadi pendengar yang baik. Karena dia akan punya sensitivitas dari 5 panca indera plus kalau orang bilang punya sixth sense gitu yang bisa merasakan yang orang lain tidak rasakan. Jadi asal tadi Ibu Indri sudah bilang you don't overdoing it gitu loh. Kalau sampai nggak bisa tidur ada gangguan makan di situ, eating disorder, gangguan tidur di sana, sulit untuk tidur, berarti sudah berlebihan. Harus tahu di mana yang pas. Gitu. Karena ini kalau orang-orang seperti kami gitu ya psikolog, itu orang yang sebenarnya baperan bukan dalam konotasi negatif gitu, tapi dalam artian positif. Saya masuk, saya melihat wajah satu-satu, nanti kalau dekat, ini kayaknya sekarang lihat Ibu Indri gitu ya, kurang lebih dengan jam terbang 28 tahun jadi psikolog, mau nggak mau jadi baperan. Kita lihat bagaimana tatapan mata, bagaimana gestur tubuh, bagaimana Anda menanyakan pertanyaan, bagaimana ibu-ibu yang duduk, bagaimana kameramen di kiri kanan saya, bapak-bapak, mas-mas yang ganteng-ganteng di sana. Semuanya itu butuh assessment satu-satu. Jadi tidak ada yang salah. Cuman kita jangan sampai dipikir jadi kayak paranormal, jadi kayak dukun gitu ya. Ya. Tapi sensitivitas ini diperlukan dan kalau diberikan di porsi yang tepat untuk hal yang positif bagus banget. Suamimu nggak akan pernah bisa kemana-mana, nengket terus kayak perangko.
betul. Sama Setuju, dengan setuju. suami Ibu Indri. Setuju, Oke. setuju. Betul, itu sangat betul. Sangat setuju 100%. Kalau kita itu bisa mengerti, aduh itu mah dunia udah milik kita sendiri. Itu betul. Sangat Yang setuju. lain ngontrak ya Bu. Yang lain kontrak. Betul, Iya. yang lain kontrak. Betul sayang, yang lain kontrak. Itu betul. Makanya sering kali kadang-kadang kalau dalam family, kalau ada konseling keluarga, aduh Bu Indri kenapa ya suami saya misalnya kenapa ya nggak bisa betah di rumah, kenapa ya selalu ribut sama saya. Aduh please lah sebenarnya itu as simple as possible. Kalau emang kita memang mau ya, untuk kita agak lebih slowing down, kita agak lebih mau banyak belajar. Hanya ibu-ibu kadang-kadang nggak mau kalah. Masalahnya di situ betul. Iya, Soalnya suaminya misalnya, suaminya ngomong A, dia ngomong Z. Dulu aku di sana, tapi sekarang aku udah sangat-sangat lemah untuk mulai Oke, gitu loh. iya. Jadi harusnya sih semuanya bisa belajar hari ini banyak. Luar biasa loh si Rita, itu bagus banget. Ya pengajarannya bagus, ya cara nyampaikannya juga sederhana, tapi powerful. Iya. Aku yang belajar banyak dari Ibu Indri Pardede yang luar biasa dipakai Tuhan. Sama-sama. Ya, tapi keren. Jadi cara pandangnya ini dari pandangan berbeda, banyak banget pelajaran hari ini. Saya secara pribadi banyak belajar ya tentang tentang emosi, tentang apapun. Bagus banget. Keren. Ini Ibu Indri nih ya. Too kind, too humble. No. Yes, you are. No, Yes. kita sama. Tapi Luar biasa. ini sayangku, ini memang kalau memang didik ya, kalau kita betul-betul ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang cantik, kalau ketangkap sekarang message yang disampaikan itu sangat bagus banget ya, untuk dalam mendidik anak, dalam banyak segala hal. Kayak tadi juga misalnya tadi apa yang bagus tentang sensitif, bagus banget. Pertanyaannya juga keren, jawabannya juga keren, dan harusnya audiensnya juga keren seperti itu. Yes, terima kasih. Nah, kita jeda sebentar karena saya mau mengingatkan kembali untuk ibu-ibu yang hadir di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung chat ke nomor WA yang tadi sudah ada di layar. Saya menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih. Nah, kita mungkin bertanya lagi nih ya, Sis. Oke, pertanyaan berikutnya nih buat Ibu Indri ya. Oke sayang. Ya, apakah ada contoh di tokoh Alkitab Bu yang memiliki karakter yang sensitif dan baper? Dan bagaimana tanggapan firman Tuhan terhadap sisi karakter yang mudah tersinggung itu? Silakan Bu. Nah, kalau di Alkitab penuh dengan wanita-wanita yang baper. Makanya aku cari, kenapa gak ada baper zaman perjanjian lama? Kok baru sekarang nongol gitu loh. Tapi banyak banget. Contohnya Hana, oke, itu udah baper kelas berat, betul. Buktinya apa ya? Kalau kita baca, padahal dikatakan itu Elkana mengasihi istrinya, ya. Tapi memang gak memberikan bagian lagi. Karena sudah punya anak dan udah punya Penina. Nah seringkali kadang-kadang kita gitu ya, kita udah diberikan, kita gak bisa mensyukurin apa yang kita dapat. Jadi kita hanya ngelihat kenapa itu orang lebih dari gua. Padahal kita juga udah dapat. Nah seperti Hana seperti itu, baper super duper ekstra luar biasa. Akhirnya rugi sendiri, nggak mau makan ya, nangis dulu. Aku percaya mukanya juga makin jelek dia, betul ya. Makanya nggak heran suaminya nggak betah di rumah. Nah, jadi kalau kita suka baper, yang rugi kita loh. Udah jelek ya, mati masuk neraka lagi. Karena apa? Belum ada pemberesan, betul. Nah siapa lagi tuh? Kalau kita lihat Rahel juga baper ya. Kalau dipikir-pikir coba itu sis cantik, yang cantik semua di sini. Kurang apa coba itu namanya Rahel? Cantiknya luar biasa. Dapat suami yang cintanya pol abis. 14 tahun kerja nggak digaji. Sis Mita punya suami 14 tahun kerja untuk kita dapat punya cinta belum tentu ya. Ya pasti mereka pikir mendingan gue cari perempuan lain, betul. Itu coba kalau dipikir-pikir Rahel tuh harusnya the luckiest woman in the world, betul. Karena udah cantik, yang dicintai sama suami yang luar biasa. Belum lagi dia cucu Abraham. Jadi bukan orang sembarangan. Tapi dia baper karena dia mandul, dia mulai ngomel, betul. Nah, kalau kita lihat coba lagi siapa lagi contoh-contohnya, itu juga Ribka. Banyak contoh-contoh di Alkitab tuh yang baper abis luar biasa. Nah, tapi kalau aku ngelihat satu pribadi yang luar biasa, ini menjadi saya punya kiblat. Tahu nggak siapa? Yang namanya Lea. Lea itu kalau dipikir-pikir mukanya pun penampilan biasa, suaminya nggak pernah cinta sama dia. Bayangkan 6 loh anaknya laki-laki, 6 anaknya laki-laki. Tapi setiap tahun lahir suaminya nggak pernah sayang sama dia. Maka dia bilang sekali ini suamiku pasti sayang sama aku. Enggak juga tuh anak kedua lahir sekali ini pasti suamiku udah mulai dekat sama aku. Enggak juga tuh sampai 6 anaknya. Tapi nggak pernah dia baper, nggak pernah negatif. Makanya kalau kita lihat bonusnya siapa?
Yesus lahir dari suku apa? Suku Yehuda loh. Yehuda itu adalah anak daripada Lea, bukan anak dari Rahel. Makanya ibu-ibu di tempat ini, sister-sister yang cantik, waktu engkau masih mempertahankan baper, rugi. Nggak masuk silsilah Yesus. Nah kalau saya nggak mau, ya hanya gara-gara, tapi kan gua kan nggak bisa terima Bu Indri, rugi sendiri gitu loh. Belajar dari Rahel ya, akibat daripada gitu, dia nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan akhirnya anak kedua lahir dia meninggal. Padahal harusnya kan orang seperti Rahel tuh menikmatin ya, suami cinta mati abis, anak orang kaya, belum lagi dia cantik luar biasa, tapi hidupnya nggak happy. Sementara Lea yang penampilannya biasa-biasa, nggak pernah dicintain sampai punya anak 6, tapi karena dia nggak baper, coba lihat, buka silsilah Yesus. Anak Yehuda, Yesus tuh singa Yehuda, keturunan daripada seorang Lea yang wanita yang quote-unquote-nya nggak happy menurut dunia. Jadi mari di sini tempat ini jangan pertahankan ya, rugi ya. Dulu saya baper.com abis ya, itu capek hidupnya sis Nita, itu capek hidupnya sis Lisa ya, wah ada capek ya, muka juga makin jelek ya, jerawatnya jadi banyak ya, udah gitu keriputnya makin tambah, rambutnya makin ubanan. Kalau sekarang kan agak cantik dikit ya, betul Cantik ya? Kenapa banget, bilang? Karena saya nggak baper. Coba lihat itu sis Vita ya. Coba tuh lihat, itu pasti nggak baper tuh. Kalau orang nggak baperan kelihatan tuh rambutnya panjang, langsing, cantik ya, mukanya juga kayak Sophie Lacuba gitu loh. Tapi coba kalau kita baper terus, aduh please deh ya. Jadi sister bukan karena harus make up, bukan karena Chanel, bukan karena bulu mata Syahrini, tapi waktu kita bisa kontrol emosi, waktu kita bisa thank God untuk everything, waktu kita nggak gampang terusik, di sana kita lebih powerful seperti itu ya. Jadi ayo yang di sini baper-baper bertobat semuanya ya. Ya, bertobat. Oke. Thank you Bu Indri. Ternyata di sini ada juga teman kita yang namanya Lea ya. Ada nih. Ketua kul saya itu. Wah, itu dia ketua kul 3 WOI. Wah, kamu bener-bener udah ada di toko Alkitab ya, Sis Lea. Jangan baper ya Sis Lea. Jangan Betul, baper. sayangku. Oke. Iya. Nah, Ibu Vita, kalau misalnya urusan baper tadi, apakah ada hubungannya dengan orang yang tipenya introvert, ambivert, ataupun extrovert? Nah, bagaimana kita bisa menjalin pertemanan dengan yang introvert, Bu? Karena kan diem, jarang banyak bicara. Silakan, Bu. Baik, orang selalu pikir bahwa yang baperan biasanya yang introvert. Ruang konseling saya mengatakan sebaliknya. Justru yang ekstrovert biasanya yang baperan. Tapi tidak diungkapkan. Kalau introvert, ya dia memang gak suka mengekspresikan perasaannya, ditanggung sendiri gitu loh. Tapi kalau dalam ruang konseling saya melihat justru yang ekstrovert atau yang ambivert atau yang disebut dengan centrovert gitu. Ambivert itu sama dengan centrovert. Jadi gabungan antara ekstrovert dan introvert. Jadi dia suka dengan keramaian, bisa jadi social butterfly gitu ya. Yang benar-benar bisa mingle, kelihatannya ramah dan lain sebagainya. Temannya banyak sekali. Tapi kalau dilihat baik-baik, nggak ada teman dekat. Dia nggak ceritain semua masalah dia. Semua justru dipendam sama dia. Kelihatannya aja kayak dia social butterfly. Di mana-mana hai dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya, siapa teman baikmu? Siapa yang betul-betul kamu bisa menceritakan apa adanya? Jawabannya zero. Itu dari ekstrovert loh. Dan anak-anak yang kelihatannya super terkenal gitu ya di sekolah, justru kalau dalam ruang konseling saya, dia yang paling nangis. Menjadi anak yang ada yang disebut dengan istilah mungkin sering dengar FOMO gitu ya. Fear of missing out. Gitu. Jadi ketakutan banget gitu bahwa saya akan ketinggalan, bahwa saya akan ditinggalkan. Itu menjadi baper. Justru yang extrovert atau yang satunya lagi disebut dengan introvert, JOMO, joy of missing out. Mungkin anak-anak kita ada nih yang nggak suka pasang postingan di Instagram, postnya nol gitu ya. Terus kalau kita mau posting foto dia, padahal kita udah yang cantik ke salon gitu ya, kepengen posting foto keluarga. Atau posting paling tidak dengan anak perempuan kita atau anak laki-laki kita lagi holiday. Itu harus berantemnya 7 hari 7 malam. Awas ya mami ya, kalau posting fotoku ya, awas ya, gak mau, gak boleh. Joy of missing out, lebih suka kalau dia gak ditampilkan. Gak penting gitu loh buat mereka. Jadi mesti dilihat, superior menjadi di FOMO, inferior menjadi di JOMO. Dua hal ini gak baik,
Karena posisinya harusnya ada di tengah. Nah, bicara ambivert, centrovert ini juga mungkin kelihatannya lebih fleksibel ya. Jadi dia bisa mingle, punya teman, tapi dia juga ada waktu di masa dia kepengen sendiri hanya dengan keluarganya saja gitu. Nah, mesti dilihat lagi di sini bagaimana dia menghabiskan waktunya dan lain sebagainya. Jadi memang bicara kesehatan mental bukan sesuatu yang bisa kita langsung diagnose atau prognosis itu seketika, butuh proses. Nah mungkin kalau buat aku ngelihat bahwa setiap orang tuh butuh orang untuk diajak bicara. Gitu. Tinggal sekarang melihat bahwa orang yang diajak bicara itu profesional nggak? Karena terkadang kita melihat bahwa bicara sama orang, dan ini juga saya melihat banyak yang kekecewaan, kepahitan yang terjadi pada saat menceritakan semua kepada orang yang dipercaya, dianggap dipercaya, itu dalam komunitas gereja juga Ibu Indri. Tapi ternyata ngomongin di belakang, jadi gosip, gitu. Padahal di orang dipercaya. Nah, memang betul-betul kalau bisa di dalam komunitas gereja ataupun komunitas yang lebih kecil-kecil, komsel misalnya. Harus ada yang betul-betul profesional gitu, dalam arti psikolog yang punya kode etik profesi, profesionalisme, tapi sekaligus yang takut akan Tuhan. Jadi orang-orang ini waktu datang bisa menceritakan, tapi dia tahu itu akan aman. Nah tidak amannya itu kan pada saat leaking, bocor gitu loh. Dan kasihan akhirnya jadi bahan gunjingan gitu loh, jadi bahan gosip. Walaupun dalam komunitas gereja, jadi akhirnya yang introvert ini semakin menarik diri, tidak tahu mencari pertolongan kemana, karena manusia dari mental dan fisik, dan ini nggak bisa lepas. Ini dua-duanya sama pentingnya. Saya ambil contoh misalnya, ambil waktu sedikit ya Bu Lisa sama Ibu Nita ya. Saya ambil contoh misalnya begini, kesehatan fisik. Kalau kita Google di Halodoc atau Alodoc gitu ya. Kita Google misalnya sakit kepala. Sakit kepala yang keluar, sakit kepala adalah gejala apa misalnya. Lalu keluar, sakit kepala gejalanya tumor otak. Sakit kepala bisa kanker otak. Sakit kepala bisa utang yang banyak belum dia bayar gitu ya. Sakit kepala bisa karena patah hati. Sakit kepala bisa karena kurang tidur. Sakit kepala bisa karena kurang olahraga atau belum makan, kebanyakan diet. Itu juga sakit kepala. Tapi kita tidak mungkin mengatakan kalau sakit kepala, ini kesehatan fisik ya. Terus saya bilang, saya kanker otak. Enggak. Iya kan, kita akan cari tahu. Kalau sakit kepalanya terus menerus datang, kita ke dokter. CT scan lah, MRI lah, atau melakukan EKG kah untuk tahu. EEG untuk tahu apa yang terjadi dengan kepala kita. Kita akan melakukan serangkaian tes untuk bisa sampai satu konklusi kepada dokter yang memang ahlinya. Tapi begitu kita di kesehatan mental, kita bilang susah tidur, kita susah makan, langsung kita bilang saya mungkin anoreksia, bulimia, atau bipolar paling sering ini sekarang, bipolar lu gitu. Ya kan, atau bilang autis lu, atau bilang ADHD lu. Padahal atau skizofrenia lebih parahnya lagi. Nah, istilah-istilah ini tidak bisa serta-merta diberikan labeling, diagnosa tanpa melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Sama dengan dokter bedah otak atau dokter ahli saraf. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan diagnosa diri sendiri. Jangan Google diri sendiri. Don't self-diagnose yourself gitu loh. Jadi betul-betul cari ahlinya yang memang kompeten, yang memang expertise di bidangnya, dan paling penting yang punya kode etik profesi. Dalam arti dia harus psikolog klinis atau psikiater. Ya, kalau mungkin hamba-hamba Tuhan yang Anda percaya, tentunya kita butuh juga ini sebagai penguatan secara spiritual, secara teologis. Cari yang Anda percaya. Dan bantuan kedua-duanya ini penting. Jadi kayak
Kalau kesehatan fisik, kita berdoa waktu mau operasi. Ya kan ya? Tuhan pimpin melalui tangan dokter yang mengoperasi, tangan perawat yang akan membantu dokter obat-obatan, supaya Tuhan berkenan, operasi berjalan lancar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sama juga dengan kesehatan mental. Jadi itu mungkin saya ingin menekankan ya, emphasizing. Oke, baik. Bagus Nah, banget. tadi Keren banget. Ibu juga ada singgung mengenai yang kayak status di sosial media ya Bu ya. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan pertanyaan terakhir dari pertanyaan di rangkum ini. Tapi nanti sebentar juga kita akan bacakan pertanyaan sudah tadi ada. Nah gini Bu, suka ada tuh satu teman atau beberapa teman yang sukanya mau ngetop gitu. Ngetop di Cool ya, terus dia juga ngetop mau di medsos ya. Bahkan apapun yang dia lakukan tuh dia mau paling menonjol, nggak mau dikalah. Nah, gimana nih Bu kalau ngadepin temen yang kayak begini nih? Ya nggak apa-apa juga ya Bu Indri ya. Apa ya? Nggak apa juga kalau dia dalam hal positif, bahwa dia menunjukkan bahwa hidup saya betul-betul di dalam Tuhan. Hubungan saya dengan suami baik, hubungan saya dengan pertemanan baik. Saya betul-betul ingin, karena butuh orang-orang yang seperti ini juga. Gitu ya. Tapi jangan sampai itu hoax gitu. Oh, ya, Post-truth kan, post-truth kita masuk era post-truth. Di mana kebohongan menyamar menjadi kebenaran. Yes. Ya kan kita masuk eranya post-truth ini. Jadi sosial media kita memang benar-benar Yes. kalau tidak punya kemampuan untuk bisa menalar creative thinking, untuk bisa memahami dari setiap postingan, kita akan kemakan hoax semua kan. Dan bisa kenapa PISA, Program International Student Assessment, itu program yang diberikan tes dari science, math, sama membaca. 3 ini setiap 2 tahun diadakan, Indonesia selalu masuk 6 ke bawah dari seluruh dunia. 130 negara yang ikut. Kita selalu ke bawah. Yang terakhir itu PISA 2018. Ini diperuntukkan untuk anak usia 15 tahun. Dan kita selalu masuk 6 terbawah. 2020 itu tidak diadakan sekarang di 2022. Semoga lebih tinggi, tapi saya kayaknya tidak optimis tuh bahwa dia karena ditambah dengan pandemi. Jadi memang pemahaman kita membaca itu menafsirkan, membaca itu memahami. Nah, membaca ini butuh keterampilan. Jadi kalau buat saya menjawab pertanyaan Ibu, buat saya diajak bicara one on one, diajak ngomong bahwa ini efeknya sudah kemana-mana, bahwa efeknya ini tidak baik gitu. Mungkin dengan porsi yang tepat. Kita masuk di era lagi narcissistic culture, ya bukan narcissistic personality disorder atau NPD, tapi mau tidak mau narcissistic culture ini dengan adanya sosial media membuat kita setiap orang ingin menampilkan yang kelihatannya baik gitu loh. Ini kelihatan yang baik, ini yang ingin kita tonjolkan. Tidak salah, jadi orang berlomba-lomba untuk mencari ke sana. Tapi kalau dilakukan dengan hoax, dan anak-anak yang menjadi saksikan di dalam kehidupan kita untuk melihat yang lu tulis, yang lu posting sama lu keseharian beda banget. Pada saat kita tidak post-truth ini, kita tidak menampilkan apa adanya di rumah, tapi menampilkan heboh banget di sosial media, kita cuman melembagakan kemunafikan. Jadi anak-anak tidak akan melihat kita sebagai sosok yang direspek. Anak-anak ini ruang konseling saya menghina orang tuanya. Lu pelayanan, lu hebat, lu ngomong kiri dan kanan seakan-akan begitu memuji Tuhan, tapi di rumah sama mbak lu maki-maki. Sama supir lu pelit. Begitu perhitungan, tapi di luar sana di sosial media hebat banget yang lu tampilkan. Dan kalau ini terjadi, anak-anak itu jadi saksi kita loh. Dia akan menghina orang tuanya. Ini yang terjadi ruang konseling saya. Jadi selalu setiap kali anak bermasalah, yang saya tarik orang tuanya dulu. Saya akan lihat bagaimana dia dibesarkan Bu Indri, bagaimana dia dibesarkan di remaja, kesehariannya seperti apa, hubungan dia dengan suami, baru ke anak. Karena kalau orang tua beres, anak biasanya beres. Jadi memang PR kita luar biasa, banyak sekali. PR-nya luar biasa memang. Oke.
Keren Jadi banget. nggak apa-apa ya Bu Vita mau tampil luar biasa di medsos asalkan dia sesuai juga dengan Yes. perilakunya di rumah That's the sehari-hari. truth. Kalau Oke. itu memang, kan the truth will set you free, ya Yes, kan? yes. Jadi buat aku, kalau memang itu ya nggak apa-apa dong. Dia bangga. Karena itu memang yang dia tampilkan, itu yang dia keseharian. Tapi kalau yang post-truth, yang kebohongan menyamar menjadi kebenaran, ya ini yang harus kita sikapi dengan hati-hati. Iya, jadi kalaupun misalnya ada teman yang rasa kayaknya iri hati dengan dia punya tadi yang sok ngetop itu, ya berpacu-paculah melomba juga bisa menjadikan kreatif yang baik ya Bu ya. Oke. Yes, thank you. Nah, kita akan bacakan pertanyaan. Tadi saya sudah melihat di layar ada pertanyaan. Nah, ini mungkin pertanyaannya kepada Ibu Indri ya Bu ya. Apakah Ratu Esther mampu menyelesaikan konflik bukan dengan sikap baper? Dan apakah bisa menjadi teladan yang alkitabiah? Yes. Ya, silakan Ya. Ibu. Bagus banget sayang. Kalau Esther dia baper, memang betul. Kalau dia baper, dia nggak akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau kita lihat tuh bagaimana dia seorang budak, dia seorang anak yatim piatu, tapi dia mendapatkan satu kepercayaan dan dia tangkap itu sebagai satu privilege yang luar biasa ya. Karena memang dia pesan daripada Mordekai kepada dia adalah untuk tidak beritahukan siapa dia. Nah, jadi kalau saya kembali lagi seperti ini, saya percaya kenapa orang kadang-kadang tuh suka terlalu mengekspos diri dia ya, seperti berlebihan. Kalau ini pengalaman saya sendiri ya, Sis Vita ya. Kalau memang kita sudah tidak ada punya ruang hampa, intinya gini, kalau kita happy, kita punya keluarga yang happy, kita juga punya teman-teman yang baik, yang sayang sama kita, dan kita tidak banyak ruang hampanya, kita nggak terlalu mengekspos diri kita kemana-mana loh. Karena kita sudah happy, kita sudah menikmati, kita sudah bersyukur. Tapi kadang-kadang orang butuh pengakuan di luar karena dia nggak mendapatkan itu mungkin dalam rumahnya. Nah makanya tadi kembali bilang tadi sama Sis Vita, kita harus cek ke rootnya dulu, ke akarnya dulu. Bagaimana dengan orang tuanya? Nah mengenai Esther tadi, ya tadi yang pertanyaan tadi, apakah Esther tuh kalau tidak baper bakal bisa menyelesaikan? Yes. Kalau mau jujur, dia bukan keluarga yang happy family. Dia anak yatim piatu, dia budak. Tapi dia nggak tinggal, nggak tenggelam, nggak tiarap, nggak berenang di tempat yang tidak menyenangkan dia. Dia mau bangkit. Nah makanya karena itu, makanya dia bisa menyelesaikan permasalahan. Seringkali kadang-kadang kita perempuan, makanya kenapa nggak bisa move on? Karena kita terlalu suka berenang di masalah kita. Kita suka playing victim. Kita merasa ya karena aku memang begini hidupnya, nggak akan mungkin bisa ada perubahan. Nah kalau kita memang nggak mau bangkit, ya nggak bisa. Nggak ada yang bisa nolong kita kecuali diri kita sendiri. Bagian Tuhan mengatakan bangun, angkat tilammu berjalan. Tapi seringkali kita bilang, aduh nggak bisa bangun Tuhan, 38 tahun nih lumpuh. Aduh boro-boro berjalan Tuhan, jalan bangun aja nggak bisa. Kita terlalu banyak excuse. Nah kalau jadi saya percaya wanita hebat bukan wanita cantik tanpa ada kekurangan, tapi wanita yang mau bergerak untuk maju, untuk berubah. Itu wanita yang luar biasa. Ya, Jadi terima kasih. Esther adalah wanita yang dari awalnya dia tidak punya kelebihan apapun. Kelebihan dia hanya bermodalkan kecantikan. Tapi kalau soal cantik, saya percaya banyak wanita cantik saat itu. Tapi dia adalah pribadi yang mau dengar-dengaran, pribadi yang mau bangkit, dan pribadi yang punya iman yang kuat. Di sana dia menjadi ratu. Jadi seperti itu sayangku. Luar biasa. Jadi kita mau move on ya, menjadi wanita-wanita yang Harus. bangkit ya, Harus. bergerak. Harus. Terima kasih untuk Ibu Indri dan Ibu Novita, dan kita masih ada satu lagi ya pertanyaan ini terakhir kali ya pertanyaannya ya. Setelah itu nanti setelah pertanyaan ini kami minta untuk Ibu Novita maupun Ibu Indri untuk memberikan closing statement atau untuk tema ini tadi ngopi pintar, ngobrol pintar, bestie jangan baper ya. Pertanyaan berikutnya. Mungkin kita bukan orang yang baper, tapi orang terdekat kita. Sebentar. Nah, bagaimana cara kita menghadapi atau memahami orang yang highly sensitive atau baper agar tidak membesar-besarkan konfliknya itu sendiri? Mungkin ini boleh ke Ibu Vita kali ya. Baik, Mau tadi boleh untuk nggak apa-apa. Udah. Biasa maklum matanya oma-oma kalau belum nggak pakai kacamata ya kayak gini lah ya. Baper, highly sensitive person. Buat saya mungkin butuh terapi bicara kali ya. Jadi di dalam konseling itu ada terapi bicara. Yang tadi saya setuju banget dengan Ibu Indri katakan bahwa butuh pengakuannya di luar karena dia nggak dapatkan di dalam. Yes. Bisa jadi, sangat bisa jadi sekali karena dia nggak dapatkan. Sama dengan anak-anak ya Bu Indri ya, di rumah nggak dapat kasih sayang,
Yes. Di luar dia Betul. mencari atensi, Correct. gitu ya, Yes. supaya atensi itu ada, fokus kepada dia. Jadi kalau buat saya dekati mungkin dengan kasih ya, dengan cinta ya. Karena kalau buat saya 3 hal sih. Satu, bahwa dia tahu, dia dipahami. Dia kedua, dia didengar, dan yang ketiga, dia dicintai. Jadi kalau ini 3 dapat, Yes. semua orang yang bisa merasakan kita Yes. kita waktu didekatin dengan 3 hal ini, dia juga akan luluh, tau gak? Tidak Yes. dihakimi, Yes. gitu. I'm here because I love you. Kita sister in Jesus Yes. Christ. Jadi pada saat kita pendekatannya ini bukan di depan umum, benar-benar one on one, mau mendengar dia, Yes. mau merasakan apa yang dirasakan, bahwa dia tahu kita punya kasih Yes. yang sungguh besar untuk dia. Aku yakin siapapun itu akan luluh. 100%. Correct. Ya nggak sih Bu Indri? Dia akan luluh dan dia akan meluk bahwa you are there for her. Yes, Jadi atau for him, for him mungkin laki-laki sama laki-laki aja kali ya. Karena kalau kita susah gitu ya. Ini kan komunitasnya dengan women of integrity loh. Integrity itu integritas, Yes. mencakup Integritas, semua hal di sana yang positif. Yes. Disiplin, jujur, kasih, semua hal yang positif ada di integrity. Jadi kalau buat saya dekati dengan kasih, dekati dengan pemahaman, dekati bahwa Agree. kita mau ada di situ untuk memahami dia. Alright. Aku yakin Yes, thank you. siapapun akan dulu. Yes. Iya. Semoga itu menjawab pertanyaannya dari jemaat ya. Oke, baiklah, pembahasan sudah selesai siang ini dan kita minta untuk ada statement closing Bu dari mungkin Ibu Indri kemudian Ibu Novita. Silakan. Oke. Wow, keren banget hari ini. Cantik, luar biasa tuh semuanya itu karena anugerah Tuhan ya. Saya percaya wanita hebat dimulai dari wanita yang suka belajar ya. Suka belajar, suka mendengar ya. Jangan hanya pengen didengar ya. Jadi hari ini kita udah belajar banyak ya. Kuncinya adalah apa ya? Modal kita untuk kita bisa menjadi dampak, untuk menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi woman of integrity, itu adalah apa? Humble. Rendah hati, mau belajar, mau mendengar, dan mau terima masukan ya. Sometimes masukan memang belum tentu menyenangkan. Kadang-kadang gak enak di telinga ya, sepertinya kenapa gua lagi. Tapi karena artinya kalau kita terima masukan, karena Tuhan sayang sama kita. Jadi jangan marah waktu kita mendapatkan input yang tidak enak, atau mungkin sometimes kritikan, ya itu karena Tuhan sayang sama kita untuk membuat kita lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, woman of integrity, begitu banyak kita belajar hari ini. Saya sangat bersyukur kita bisa ketemu, dan ayo di tempat ini ya, semua kita pasti kita punya drawback, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. It's okay not to be okay, itu jelas ya, karena nobody's perfect. Ibu Indri banyak punya kekurangan, tapi di sini kita bisa belajar. Oh iya, kali banyak banget tuh masukan. Nah kenapa nggak saya coba Tuhan? Mampukan saya Tuhan. Dengan kita melibatkan Tuhan Yesus, pasti kita bisa. Tapi kalau kita dengan kekuatan sendiri, itu pasti impossible. Nah ini saya ada bawa apa nih? Ini saya bawa kapas nih. Ya, ini kapas bicara tentang apa nih? Kalau kapas pasti lembut ya, nggak ada dong kapas yang berduri-duri, betul. Artinya apa? Pribadi yang punya hati yang lemah lembut adalah pribadi yang mau mendengar masukan, yang mau dikoreksi. Dan satu lagi adalah apa? Ini aku bawa apa nih, Ibu Novita? Aku kayak tukang obat hari ini. Apa ini? Ya, ini adalah lampu emergency ya. Kapan digunakan lampu emergency? Waktu PLN mati. Nah seringkali kita juga begitu. Hubungan kita dengan Tuhan jangan tergantung karena waktu ada masalah. Tapi jadikan hubungan kita dengan Tuhan selalu ada dan setiap waktu. Supaya kita bisa punya karakter seperti dia. Karena seorang yang punya karakter Yesus pasti nggak akan ekstra super duper baper lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih, keren sekali, tepuk tangan ya buat Ibu Indri juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang giliran Ibu Novita nih, statement closing. Baik, statement closing ya. Kayaknya udah borong semua sama Ibu Indri. Enggak lah. Baik, kalau saya melihatnya begini, saya tadi tertarik sekali dengan lagu pada saat duduk di samping Ibu Anita ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ngomong ini aja aku terharu. Menyenangkan hati Tuhan, mungkin itu ya ibu-ibu, pada saat kita memaknai kata menyenangkan hati Tuhan, kita akan hidup dengan gentar setiap hari. Karena hati Dia yang kita senangkan. Pada saat kita menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyenangkan hati suami kita, pasangan kita, anak-anak kita,
teman-teman kita, sahabat kita. Karena kita tahu pada saat kita senangkan hati mereka, kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin itu kali, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang di Women of Integrity ini di PRJ. Satu kehormatan luar biasa bisa hadir di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi Ibu Lisa, Ibu Nita, dan juga Ibu Indri. God bless you all. Thank you so much. God bless you. Love you. Oke, baiklah. Saya Lisa Rahadian. Dan saya Yuanita, kami akan pamit undur diri. Terima kasih buat Ibu Indri, terima kasih buat terima Ibu kasih. Novita, dan God bless you. God bless you. Terima kasih. Bye Sis Nita, Sis Bye. Lisa, Sis. Aku nanti minta nomor kontaknya ya Bu Indri. Ya sayang, of course, sama-sama Okay, kita thank you bisa so keep in much. touch. Love you ya, udah Love bisa you kita too, live. bye. Bye. Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede dan Ibu Novita Tandri atas sharing dan pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami rindu untuk menyambut jemaat. Di antara ibu-ibu di sini ada yang baru pertama kali hadir di ibadah WOI hari ini. Boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya. Oh, ada satu dan ada banyak di sebelah sini. Selamat datang Ibu, selamat beribadah di WOI GBI PRJ. Baik, sekarang untuk ibu yang baru pertama kali hadir, nanti setelah ibadah boleh langsung ke kantor ke depan. Setelah ibadah ke kantor ke depan. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita yang terbaik. Shalom, shalom wanita-wanita cantik. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik hari ini, baik itu berupa persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, atau persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir, bisa melakukan persembahan dengan cara scan QR Code seperti yang tertera di layar mimbar di depan Anda, ataupun di layar di sebelah kanan Anda, atau bisa juga dengan cara bank transfer sesuai dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar mimbar di depan Anda. Bagi jemaat yang sudah menyiapkan amplop persembahan, nanti dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar pada saat Anda meninggalkan ruangan ibadah. Dan bagi jemaat yang masih membutuhkan amplop, usher kami akan membantu membagikan amplop. Silakan dibantu para usher. Sudah? Jika sudah, saya mengundang jemaat semua bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat WOI GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede dan Ibu Novita Tandri yang telah memberkati kita semua sebagai narasumber di acara Ngopi, Ngobrol Pintar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Michael Gunawan.
Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Unit English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah sekolah minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang kami akan membacakan pengumuman pemenang giveaway. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh host, ada 2 kategori giveaway. Yang pertama dari Cool dan juga satu lagi dari nomor WhatsApp. Untuk bagi para pemenang, nanti boleh setelah ibadah langsung ke counter ke depan untuk mengambil hadiahnya. Pertama saya akan membacakan pemenang giveaway dari kategori Cool. Pemenangnya adalah dari Cool 3, Cool 4, dan juga Cool 10. Selamat bagi para pemenang. Dan satu kategori lagi dari nomor WhatsApp. Pemenangnya pemegang nomor yang tertera di layar di depan ini. Nanti bagi para pemenang, sekali lagi saya ingatkan untuk boleh mengunjungi counter di depan untuk mengambil hadiahnya. Baik, hari ini saya percaya kita semua merasa diberkati, amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa syafaat. Mari jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa syafaat. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk ibadah WOI pada hari ini Bapa, semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami diberi kekuatan oleh karena kasih-Mu Bapa. Kami berdoa untuk kedua hamba-Mu yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Ibu Indri Pardede dan Ibu Novita Tandri. Engkau memberkati kedua hamba-hamba-Mu, pelayanan dan keluarganya Tuhan diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan pakai terus dengan dahsyat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau mau pakai Tuhan hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami CK7 Pak Dr. Yanto, biar kiranya Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga besarnya. Biar kiranya Tuhan melalui penggembalaan hamba-Mu ini Tuhan, Kau terus pakai Tuhan untuk menjadikan kami semua Tuhan, umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan, dan memiliki karakter Kristus. Kami juga berdoa untuk ibadah, untuk jemaat WOI Tuhan hari ini Tuhan yang hadir. Biar kiranya Tuhan berkati Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus Bapa. Setiap wanita-wanita yang hadir Tuhan boleh menjadi teladan, boleh menjadi wanita yang kuat Tuhan, boleh menjadi wanita yang berdampak bagi sesama Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Dan saatnya kami akan menerima, dan kami juga percaya Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus pulih sempurna. Mereka yang mengalami ketakutan, biar kiranya Tuhan lepaskan Tuhan, diberikan kelegaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan saatnya kami akan menerima berkat firman Tuhan, mengangkat tangan kami.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati untuk menerima berkat siang ini. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.